Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suci selaku dosen pembimbing matkul KMB 1. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program pemerintah dalam menangani penyakit infeksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ananta Dwi Centia Alhami Citra, Dina Rahmadani, dan Hasna Rifda Alifah. Ini akan saya bacakan mengenai latar belakangnya. Penyakit infeksi terkait dengan kesehatan atau Healthcare Associated Infection atau HALS merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara dunia termasuk Indonesia. Dalam Forum ASEAN Pacific Economic Committee atau Global Health Security Agenda, penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HALS yang timbul berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara. Secara prinsip, kejadian hal sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, sangat penting bila terlebih dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep dasar penyakit infeksi. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, serta dapat melindungi masyarakat dan mewujudkan pelatihan safety yang akhirnya juga akan berdampak pada efisiensi pada manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun tujuan dan sasarannya yaitu 1. Untuk mengetahui definisi dari infeksi nosokomial. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses infeksi. 3. Untuk mengetahui proses terjadinya infeksi nosokomial. 4. Untuk mengetahui tindakan pencegahan infeksi nosokomial. 5. Pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga melindungi sumber daya manusia kesehatan, pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Adapun manfaatnya yaitu 1. Memberikan informasi bahwa klorodin glukonat lebih efektif dalam menurunkan jumlah koloni kuman telapak tangan dibandingkan provodin iodin. 2. Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya bahwa klorodin glukonat lebih efektif dalam menurunkan jumlah koloni kuman telapak tangan dibandingkan dengan povidin iodin. Manfaat praktis yaitu memberikan pilihan antiseptik yang tepat pada petugas bedah sebelum melakukan tindakan bedah. Yang selanjutnya, membantu mengurangi penyebaran infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan dengan penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh National Infection Control Politis. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mendukung promosi kualitas pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien, petugas kesehatan, dan orang lain dalam perawatan kesehatan dan lingkungan dengan cara yang hemat biaya. Selanjutnya, adapun konsep dasar penyakit infeksi yang akan dibacakan oleh Mbak Ananta. Kepadanya dipersilakan. Konsep dasar penyakit infeksi. Berdasarkan sumber infeksi, maka infeksi berasal dari masyarakat atau komunitas community acquired infection atau dari rumah sakit infection atau HALS, penyakit yang
didapat dari rumah sakit beberapa waktu yang lalu disebut sebagai infeksi nosokominal atau biasa disebut dengan hospital acquired infection. Saat ini penyebutan diubah menjadi infeksi terkait layanan kesehatan atau HALS, Health Associated Infection, dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Enam komponen rantai penularan. Rantai penularan infeksi yaitu 1. Agen infeksi atau infection agent adalah mikroorganisme penyebab infeksi pada manusia. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, reservoir atau wadah tempat sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada penjamu atau manusia. Yang ketiga, ada portal of exit atau pintu keluar, adalah lokasi tempat agen infeksi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, serta transplasenta. Adapun yang keempat, metode transmisi atau cara penularan adalah metode transport mikroorganisme dari wadah atau reservoir ke penjamu yang rentan. Yang kelima ada portal of entry, yaitu pintu masuk. Adalah lokasi agen infeksi memasuki penjamu yang rentan dapat melalui saluran cerna, saluran kemih, dan kelamin atau melalui kulit yang tidak utuh. Yang keenam ada susceptible host atau penjamu rentan. Adalah seseorang dengan kebijakan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Nah, kebijakan pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi difasilitasi dengan pelayanan kesehatan, menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional, khususnya upaya pengendalian infeksi difasilitasi pelayanan kesehatan diperlukan penanganan secara komprehensif melalui suatu pedoman. Yang kedua, bahwa keputusan Menteri Kesehatan nomor 270/Menkes /SK/3/2007 tentang pedoman manajerial pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 388/SK/3/2007 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jenis-jenis dan pengendalian penyakit: 1. Ada TB, 2. DBD, 3. HIV, 4. PTM, 5. Imunisasi, 6. campak, 7. ISPA, dan 8. diare. Selanjutnya, upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular pada orang sehat. 1. Melalui perilaku mengurangi kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sedang sakit. 2. Mengurangi kontak dengan binatang pembawa infeksi atau penyakit. Perilaku mengurangi kontak dapat dicegah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang terkena wabah. Faktor yang mempengaruhi proses infeksi. 1. Faktor intrinsik, yaitu faktor seperti umur, jenis kelamin, kondisi umum, risiko terapi, adanya penyakit lain, tingkat pendidikan, dan lamanya masa kerja. 2. Faktor ekstrinsik, yaitu faktor seperti dokter, perawat, penderita lain, bangsa atau lingkungan, peralatan, material medis, pengunjung atau keluarga, makanan, dan minuman. Peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat yaitu mengadakan analisis perjalanan penyakit,
di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau manusia. Mendeskripsikan pola penyakit pada berbagai kelompok masyarakat. Mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dengan penyebaran penyakit. Program P2P. Program P2P mempunyai ruang lingkup pencegahan terhadap beberapa penyakit menular dengan memberikan vaksin atau imunisasi dan pemberantasan penyakit TB paru, kusta, diare, ISPA, DBD, atau penyakit yang bersumber binatang, serta pengamatan penyakit berpotensi KLB, kegiatan surveillance, atau penyelidikan epidemiologi. Faktor yang menyebabkan masalah kesehatan yang terjadi di negara berkembang. Penyakit menular menjadi masalah kesehatan yang besar di negara berkembang karena angka kesakitan atau kematian yang relatif tinggi serta dapat meningkatkan dalam kurun waktu singkat. Penyakit menular dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berpadu, bersifat akut, dan dapat menyerang semua kelompok masyarakat. Program PTM. PTM adalah Pos Pembina Terpadu Penyakit Tidak Menular. Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilakukan secara terpadu, rutin, dan periodik. Alasan program PTM disebut sebagai penyakit non-infeksi. Sebuah penyakit non-infeksi dipakai karena penyebab PTM biasanya bukan mikroorganisme, namun tidak berarti tidak ada peranan mikroorganisme. Kesimpulannya, hindari risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, kontrol risiko, dan monitoring risiko. Saran, memutus rantai infeksi, mencuci tangan dengan teratur, jaga keamanan makanan, dan vaksinasi atau imunisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah.